Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Utawi sifat munjiat kang kaping 3 iku khauf war raja. Tegese wedi lan ngarep-ngarep, tegese wedi saking siksane Allah, lan wedi saking bendune Allah, lan wedi saking penasarane Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah kuwasa andadekake wong mukmin dadi kafir, lan wong mutik dadi ma'as. Lan tegese ngarep-ngarep iku ngarep-ngarep ing rahmate Allah Subhanahu wa taala, lan fadole Allah Subhanahu wa taala, lan hidayahe Allah Subhanahu wa taala, lan sepurone Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah kuwasa andadekake wong kang ahli maksiat dadi ngaleh wong taat, wong kafir dadi ngaleh wong mukmin. Nglakoni maksiat dadi ngaleh gelem tobat. Iku kabeh sebab saking fadole Allah Subhanahu wa taala lan rahmate Allah Subhanahu wa taala. Mongko wajib ing atase wong mukmin iku arep wedi saking kejabute iman lan islame, lan ngarep-ngarep netepi peparinge taufik lan hidayah tumeka maring sak matine. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Mahaguru Ulama Nusantara Simbah Ki Haji Soleh Darat As-Samaroni. Semoga memberikan manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pagi hari ini kita mengkaji kitab Munjiat halaman 82 baris yang ke-6, yaitu khauf dan roja, rasa takut dan harapan, bahwa hidup ini penuh dengan misteri. Apa yang akan terjadi itu kita tidak tahu. Jadi ketika kita sehat, itu kita dihantui rasa takut, jangan-jangan besok saya sakit. Dan ketika kita sakit, kita punya harapan, Allah itu maha kuasa untuk menyembuhkan penyakit saya. Sehingga ketika kita sehat, kita dalam hati kita kuatkan rasa khauf, rasa takut. Takut jangan-jangan besok itu kita sakit. Dan ketika kita sakit, kita kuatkan harapan roja kita pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu maha kuasa untuk menyembuhkan penyakit. Sehingga ketika kita sakit, kita tidak menjadi orang yang putus asa, karena putus asa ini adalah dosa yang sangat besar. Dan ketika kita sehat, kita tidak boleh membanggakan kekuatan kita, menjadi kita orang yang sombong. Dan orang yang sombong itu tidak akan masuk surga. Sehingga antara khauf, takut, roja, harapan itu kita tempatkan pada posisi yang pas. Nah ini berkaitan kajian pagi hari ini, yaitu kita itu selalu ada kekhawatiran akhir hayat kita ini loh. Kita tidak tahu apakah nanti akhir hayat kita itu dalam kondisi husnul khotimah atau dalam kondisi su'ul khotimah.
Sehingga kita ketika melakukan amal ibadah ini, kita selalu punya rasa takut. Rasa takut besok saya kalau meninggal ini iman saya itu masih tetap atau hilang. Karena seseorang itu ketika meninggal ternyata imannya itu hilang, itu merupakan kerugian besar. Ibarat orang ujian itu tidak lulus, ya Pak Farid ya. Nah kalau ujian sekolah itu ada ulangan, tapi hidup ini tidak bisa diulang. Nah ini yang menjadikan kita itu selalu takut akhir hayat kita nanti benar-benar aman atau tidak. Maka kita jangan lupa selalu mohon pada Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Ini terus kita panjatkan. Jadi ya Allah, berilah saya ini akhir hayat saya ini husnul khotimah, dan lindungilah kami dari kematian yang su'ul khotimah. Karena kematian yang su'ul khotimah itu kerugian yang paling pol Pak Farid. Sudah masuk neraka, sudah divonis oleh Allah. Jadi seseorang yang mati dalam kondisi su'ul khotimah sudah minal kafirin. Walaupun toh dia hidupnya itu mengaku Islam dan sholat dan puasa, tapi ketika akhir hayatnya itu tidak lulus, maka minal kafirin. Dan sebaliknya, orang yang akhir hayatnya itu husnul khotimah, ahlul jannah, walaupun dia pada waktu hidupnya itu melakukan dosa-dosa yang ada. Lah kenapa? Karena penentuan hidup, penentuan orang sukses, penentuan orang bahagia, penentuan orang celaka itu di akhir hayatnya. Jadi misalkan ada orang yang 50 tahun tidak pernah sholat, tapi 10 tahun berikutnya dia bertobat dan sholat, dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayatnya. Ini adalah orang yang husnul khotimah. Tapi begitu juga sebaliknya, ada orang yang 50 tahun sholat terus, tapi 10 tahun berikutnya dia tidak sholat, tidak puasa sampai akhir hayatnya. Ini orang yang menjadi su'ul khotimah. Jangan terus, wah kalau begitu selama muda enggak usah sholat, nanti besok saja. Kan kita tidak tahu. Maka Allah merahasiakan kehidupan kita ini karena kita tahu. Ada orang yang baru umur 25 sudah meninggal. Nah, kalau kita pakai teori tadi 50 tahun enggak usah sholat, 10 tahun ke depan sholat kan ucul. 25 sudah meninggal. Nah, maka ini dalam rangka kita upaya mengharap harapan agar kita nanti di akhir hayatnya menjadi orang yang husnul khotimah, itu ada sebab-sebab. Karena harapan yang tanpa melakukan sebab-sebab itu adalah orang yang tertipu. Ibarat orang menanam padi, dia tidak menyiapkan tanah yang bagus. Setelah padi itu ditaruh di tanah, tidak pernah dikasih air, tidak pernah dirawat dari hama, lalu dia tidur di rumah mengharap padinya nanti bisa berbuah dengan baik. Ini adalah harapan tertipu. Bagaimana padi itu bisa berbuah dengan baik
kalau tidak pernah disirami, kalau tidak pernah dirawat dari rumput, dirawat dari hama ya Pak Narto ya. Hamanya yuyu, apalagi tikus ya Pak Farid ya. Pernah jadi tani enggak? Itu. Lah begitu juga kita itu punya harapan di mana ketika nanti kita meninggal itu menjadi orang yang husnul khotimah, maka harus melakukan sebab-sebab yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan? Bahwa iman ini ibarat tanaman padi yang Allah berikan pada kita. Kita sudah diberi bibit iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu agar iman ini tetap tumbuh subur sampai akhir hayat kita, maka harus kita sirami iman ini. Biar tetap tumbuh. Nah, bagaimana menyirami iman itu adalah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan sholat itu ibarat menyirami tanaman. Melaksanakan puasa itu ibarat ngemes. Ngemes Pak Farid, tahu ngemes? Ngasih pupuk. Nah, terus melaksanakan haji itu ibarat ngasih emas yang lebih berkualitas lagi. Itu. Lalu merawat tanaman iman ini dari yang merusak tanaman itu. Maka rumput-rumput yang ada di sebelah padi itu harus kita cabut. Itu ibarat menghindari segala bentuk penyakit, segala bentuk yang merusak iman kita. Maka ketika kita melakukan kemaksiatan itu sama halnya dengan mendatangkan hama, mendatangkan yuyu, mendatangkan tikus di tanaman padi kita, mendatangkan hama di tanaman iman kita. Begitu juga tanah. Tanah ini ibarat hati kita. Hati kita harus kita buat yang menjadi hati yang subur. Karena tanah itu kan bermacam-macam. Ada tanah yang keras seperti batu di Mekah sana. Mana mungkin tanaman bisa tumbuh di tanah yang keras seperti itu. Lah hati yang keras adalah hati yang tidak pernah mendengarkan nasihat-nasihat. Tidak pernah datang ke taklim, ini akan menjadi keras. 40 hari kalau orang tidak pernah mendatangkan taklim, mendengarkan taklim, hati akan menjadi keras. Kalau hati itu membatu, maka iman akan mati dengan sendirinya. Maka tugas kita bagaimana membuat hati kita seperti tanah yang subur. Dan tanah yang subur itu tidak cukup, harus diimbangi dengan siraman-siraman air agar tanaman itu tetap tumbuh dengan baik. Sehingga kalau ini kita sudah melakukan, kita menyirami iman kita dengan ketaatan-ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, kita jaga iman kita dari perbuatan-perbuatan maksiat sebagai hama dari tanaman iman kita tinggal menunggu fadlnya Allah Subhanahu wa taala, menunggu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada orang itu masuk surga karena amalnya, tapi karena rahmatnya. Rahmat inilah ibarat seorang tani yang sudah menyiapkan tanah dengan baik, menyirami tanaman padi, menunggu panen. Nah, panen ini tergantung Allah, apakah nanti dalam kondisi aman atau tidak. Karena bisa jadi padi yang sudah menguning, tahu-tahu datang banjir, musibah besar. Maka kita selalu berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya jagake apa yang kita lakukan. Bisa juga seorang tani, wah punya kepastian wis pokoknya pariku iki engko entuk sak ton. Karena tumbuh dengan bagus, tapi 3 hari berikutnya banjir, kan tidak jadi panen. Nah,
Begitu juga kita seolah-olah saya sudah 5 waktu rajin berjamaah, saya sudah haji, sudah yakat, lalu pasti masuk surga. Jangan. Kita tetap mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada orang yang masuk surga karena amalnya, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua ini selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhir hayat kita ini dalam kondisi husnul khotimah. Karena kalau kita akhir hidup ini menjadi orang yang husnul khotimah, itu sudah urusan selanjutnya itu mudah semuanya. Kuncinya ini. Jadi kalau orang itu dalam kondisi husnul khotimah, untuk pertanyaan kubur dan sebagainya mudah semuanya. Tapi kalau ketika orang itu meninggal dalam kondisi su'ul khotimah, udah wa minal kafirin. Maka Bapak Ibu saya ajak paling tidak 5 kali lah kita berdoa, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wonten pertanyaan? Kalau tidak ada, saya sampaikan kemarin ada usulan pembacaan surat Tabaruk di taklim ini, karena mengingat waktu tidak memungkinkan karena membaca surat Tabaruk dengan ditartil paling enggak 5 menit sendiri. Jadi ini difokuskan untuk taklim, kemudian pembacaan surat Tabaruk atau Al-Mulk nanti di malam Jumat. Jadi tidak hanya membaca surat Yasin, tapi kita di sana membaca surat Tabaruk, mungkin surat Al-Waqi'ah atau Ar-Rahman, sehingga bisa terbiasa dengan pembacaan surat tersebut. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tutup majelis taklim pagi hari ini dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.